Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di radio kesayangan kita ini, Smart FM. Mudah-mudahan para pendengar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah dalam bulan Ramadan ini adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, kalau misalnya di bulan-bulan lain interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih banyak qiraah, maka di bulan Ramadan ini seharusnya kesempatan kita untuk merambah hal lain selain qiraah, selain membaca. Apa itu? Mentadaburi makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu surah dalam Al-Quran yang ini luar biasa sebenarnya, cuma mungkin sebagian orang itu jarang mengkajinya, surah Yusuf. Nah, surah Yusuf ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Menceritakan kisah yang terbaik, kami akan menceritakan kepada kalian kisah yang terbaik. Ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di dalam surah ini, di surah Yusuf ini ada beberapa hal penting. Salah satunya adalah mimpi. Di dalam surah Yusuf ini ada 3 mimpi yang ada di surah Yusuf, dan 3 mimpi ini mempengaruhi kisah secara keseluruhan. Nah, apa saja itu mimpi-mimpi yang ada di dalam surah Yusuf ini? Yang pertama adalah mimpi Nabi Yusuf sendiri. Ini mempengaruhi dari awal kisah sampai di akhir kisahnya. Di ayat 4, ini waktu awal-awal masih perdana, masih awal-awal ayat. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku melihat dalam mimpi 11 bintang, ahada asyara kawkaban, 1 matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepadaku semuanya. Ini mimpi yang pertama. Dan takwil mimpinya ini tidak dijawab Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub malah la taqsus ru'yaka kana ikhwatik fayakidul qaida. Nabi Yusuf malah diberikan sebuah larangan oleh Nabi Yakub alaihissalam, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Nah, itu mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua, nah ini waktu yang bunyi ayatnya wadakhala ma'ahus sijina fataya. Ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara, dan setelah beliau di dalam, ada datang lagi 2 orang pemuda. Wadakhala ma'ahu sijina fatayan. Ada 2 orang pemuda, dan 2 orang pemuda ini mimpi. Nah, mimpi satu dengan yang lain itu beda mimpinya. Yang satu itu mimpi fayasqi rabbahu khamra. Yasqi rabbahu khamra itu menuangkan khamar. Ini kalau yang ini takwilnya adalah akan jadi pelayan raja. Tapi yang kedua, orang yang kedua itu adalah dia mimpinya membawakan roti, lalu roti tersebut dimakan oleh burung. Takulut tayru merraksi. Nah, yang kedua ini takwilnya dia akan dieksekusi mati. Dan terjadilah. Nah, mimpi yang ketiga di dalam surah Yusuf ini adalah mimpi raja. Ya quluhunna sab'un ijaf, mimpi raja ini ada sab'a baqaratin simanin, ya quluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisan. Ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, 7 ya mungkin tanaman lah itu yang subur dililit atau dihabiskan oleh tanaman yang kering. Nah, ditakwilkan Nabi Yusuf juga.
Dan ketika Nabi Yusuf itu kan mentakwilkan teman yang di penjara tadi, dan teman yang tadi bebas, lalu ketika ada momen raja kebingungan mencari yang bisa mentakwilkan mimpi, temannya di penjara tadi itu yang ketika sudah jadi pelayan kan, dia yang menceritakan kepada raja ada seseorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Lalu Nabi Yusuf dipanggil dan Nabi Yusuf mentakwilkan, menjelaskan mimpi raja tersebut, dan beliau diangkat menjadi menteri pembesar kerajaan di Mesir. Nah, dan di akhir, bukan di akhir, hampir terakhir di surah Yusuf ini, itu di ayat 100, dan itu penjelasan mengenai mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yusuf? Hada ta'wilul. Ini ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yakub kembali. Hada ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Oh, ini ternyata takwil mimpiku yang sebelumnya, qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah Ta'ala menjadikannya kenyataan. Nah, jadi dari ayat 4 itu mimpi Nabi Yusuf, takwilnya dari ayat 100. Kalau yang dua mimpi pemuda tadi langsung di sekitaran sana saja takwilnya, dan mimpi raja itu juga di sekitaran ayat situ juga. Ini berbeda dengan mimpi Nabi Yusuf sendiri itu. Nah, yang jelas di surah Yusuf ini ada 3 mimpi, dan mimpi ini memiliki makna-makna tersendiri itu. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya mimpi mukmin itu benarlah ada mengandung makna itu. Nanti juga ini akan berbeda ketika seseorang bermimpi buruk. Nabi menyuruh kita untuk meludah, gaya meludah itu maksudnya seakan-akan meludah itu ke sebelah kiri. Nah, kiranya itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.